Selamat malam member PHP Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-192 malam hari ini. Selamat datang para pembelajar, selamat datang para calon teknopreneur masa depan. Untuk menjadi seorang yang bisa menaikkan skill dan kemampuan, diperlukan perubahan mindset. Mindset seorang staff tentu sangat berbeda dengan mindset seorang supervisor. Mindset seorang supervisor tentu berbeda dengan mindset seorang manajer. Dan mindset seorang manajer tentu berbeda dengan mindset seorang direktur. Dalam pengembangan karir teman-teman, teman-teman akan berhadapan dengan banyak sekali hal-hal yang wajib untuk membuka wawasan, di mana teman-teman tidak bisa lagi berpikir dengan cara teman-teman berpikir seperti kondisi yang sekarang. Untuk merubah mindset itu, teman-teman membutuhkan banyak sekali resource-resource pembelajaran mengenai manajemen pola berpikir teman-teman. Dalam pengembangan bisnis teknologi terutama, apalagi teman-teman yang akan nanti masuk ke dunia UKM atau masuk ke bisnis startup dan apapun bisnisnya, teman-teman pasti akan harus memiliki mindset yang baru mengenai gimana caranya teman-teman bisa mengembangkan bisnis. Dan pada 3 hari ini bersama dengan saya ada Mbah Don yang menjadi coach atau senior dalam konsultasi Agile Manifesto. Beliau adalah seorang yang sudah lama berkecimpung di dunia teknologi, tetapi mengembangkan diri untuk belajar sesuatu yang baru mengenai pentingnya seseorang untuk memahami Agile Manifesto. Di hari yang pertama, di kemarin hari, kita sudah banyak bicara mengenai perubahan mindset. Dan saya juga sudah dirubahkan dengan cara mindset saya. Ternyata saya selama ini salah berpikir mengenai apa itu Agile, apa itu konsep-konsep mengenai kelincahan dalam berbisnis. Nah, kemarin kalau teman-teman mengikuti ingin mengikuti topik ini, saya sarankan juga untuk menonton seri yang sebelumnya yang kemarin yang sudah diupload di channel Tekno Bareng Pitar. Nah, pada malam hari ini di hari yang kedua kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas hari ini, dan topik yang akan kita bahas hari ini adalah use case Agile Manifesto menghasilkan dan mengirimkan produk kepada customer. Satu hal yang sangat penting, bisnis tanpa customer, ya mati sudah bisnisnya. Buat apa bikin bisnis kalau nggak ada customer? So, kita harus belajar bagaimana prinsip kita untuk mendeliver produk yang bagus ke customer dari coach kita Mbak Don yang sudah hadir kita malam hari ini. Kita akan sapa sama-sama. Selamat sorry. Mana dia? Ini dia. Coba. Oh, salah ya. Salah ngepin ya saya. Oh, oke. Nah, ini baru benar. Oke. Cek mic, Mbak Don. Halo. Halo, selamat malam, Bang Peter. Suara udah jelas? Oh, sudah sangat jelas sekali. Tadi saya salah ngepin atau apa ya? Kok hilang? Sehat-sehat, Bang? Sehat dong, semangat selalu. Wah, apalagi kalau topik keren kayak gini nih. Waduh, saya itu terjungkir balik mindsetnya. Oh, ternyata salah sih saya selama ini. Untung saya dicerahkan sama Mbak Don. Oh, iya. Masih di hotel yang sama atau di rumah atau di mana? Masih di Bogor, masih di Bogor ya. Iya. I see. Luar biasa. Oke. Dan sampai hari ini, besok sudah berangkat lagi ya? Besok insya Allah masih di Bogor sih. Jadi besok malam pun masih mau online dari tempat yang sama? Insya Allah. Bersama abang kita ini, yang cakep banget. Mantap sekali. Oke, teman-teman yang sudah gabung, baik yang di Zoom meeting, sekarang kita ada berempat, di sini ada masih dikit. Oke, nah teman-teman diberi kesempatan juga untuk bertanya mengenai topik kita malam hari ini, biar nggak cuma saya aja yang menanya, dan teman-teman yang mungkin pingin tahu latar belakangnya Mbak Don bisa mengikuti video yang kemarin. Mbak Don sudah jelaskan panjang lebar mengenai latar belakang, asal usul gimana ceritanya bisa terjun ke lingkungan yang satu ini. So, kita akan langsung tanya jawab nih, Mbak Don. Boleh ya. Nah, jadi topik malam hari ini kita akan bahas mengenai use case Agile Manifesto. Jadi mungkin kita akan banyak
kasih contoh-contoh kasus ya, begitu ya kurang lebih? Boleh, boleh, boleh. Oh, oke. Nah, Iya. yang akan jadi topik kan menghasilkan dan mengirimkan produk kepada customer. Ini Mm-mm. memang mindset baru nih kalau kita bicara mengenai apa, mmm, Agile Manifesto dalam hubungannya ke customer. Nah, kita mau langsung ke pertanyaan, sebenarnya definisi customer dalam filosofi Agile menurut Mbak Don itu kayak gimana sih sebenarnya? Eh, s- Selamat malam teman-teman, abang kita yang cakep, yang luar biasa, masih semangat. Pokoknya kalau teman-teman butuh booster semangat ya, nanti lihat aja wajahnya abang kita nih, Bang Peter. Sekedar informasi Bang, saya kalau disebut sebagai coach itu kayaknya wah levelnya level dewa lah gitu. Ya ini ini ya kita ini aja lah, kita sama-sama belajar gitu ya. Teman-teman juga saya lebih banyak belajar kepada teman-teman yang lain dan seterusnya gitu. Nah memang topik kita ini kan kalau kemarin itu kan kita secara umum kita jelaskan apa sih eh, kesibukan saya setelah sekian lama tiba-tiba menghilang dari komunitas komunitas teman-teman di IT ya. Dan saya baru tahu ini Bang Peter, rupanya Cari itu juga menjadi salah satu sponsor di sini ya, Siapa? yang Si Mbah Luri, yang Balut Cari itu. Itu Tarik. kan ada Oh, Cari. Ya. Nah, itu ya. saya juga punya story itu sama Bang Luri itu, Bang Luri Darmawan ya. Nah, itu kan eh, dulu tim kami juga sempat membantu untuk memperbaiki atau lebih mengimutkan lah sosok Cari yang luar biasa itu. Nah, kita kembali kepada use case ya. Kalau teman-teman di IT mungkin sudah terbiasa nih dengan istilah use case, tapi kalau teman-teman di UKM yang sekarang saya lagi terjebak untuk membantu mengedukasi terkait dengan agility dan Scrum juga di teman-teman UKM. Kalau UKM ini ibaratnya teman-teman bukan startup ya, tapi lebih kepada ya benar-benar UKM dengan definisinya usaha kecil menengah gitu. Kalau bidang bisnisnya macam-macam tuh, misalkan ada kuliner, ada fashion, kemudian ada teman-teman yang di skincare, terus kemudian trading dan seterusnya lah. Nah, singkat cerita, memang setiap organisasi khususnya yang bergerak di bidang ini bisnis ya, orientasinya adalah orientasi ekonomi itu mesti mempunyai customer lah. Secara umum, memang segala bentuk organisasi itu juga akan mempunyai yang namanya customer. Nah, sekarang begini, Bang Peter, ini kita harus paham dulu nih eh, makna atau definisi dari customer itu sendiri seperti apa ya. Nah, kalau menggunakan mindset atau cara berpikir yang dipakai oleh teman-teman, ini customer itu kan berarti pihak yang mengkonsumsi, yang mengkonsumsi apa gitu kan. Nah, ini kalau kita mengacu kepada dalam petik definisinya dari Scrum, di panduan Scrum atau Scrum Guide, di situ sudah jelas yang dimaksud dengan eh, kan tadi kan pihak yang mengkonsumsi sebuah produk ya atau value itu kita harus paham dulu pihak itu siapa, kemudian yang dikonsumsi apa. Nah, kalau yang dikonsumsi ini jelas adalah sebuah produk gitu ya. Nah, di Scrum Guide disebutkan atau dijelaskan bahwa produk itu adalah kendaraan untuk menghantarkan value. Nah, kalau value itu berarti sesuatu yang penting, yang berbobot, yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan. Nah, di dalam hal ini adalah customer. Nah, bentuk produk itu ada 3 ini, Bang. Pertama bisa berupa barang, yang kedua bisa berupa jasa, dan yang unik, ini yang ketiga, yang mungkin jarang dibahas, itu berupa sesuatu yang abstrak. Nah, jadi kalau yang kita pahami selama ini kan umumnya kalau disebut dengan produk itu kan hanya barang atau jasa kan. Kalau barang itu bisa kita lihat,
bisa diidentifikasikan oleh panca indera. Kalau jasa yang diambil adalah benefitnya. Nah, yang bentuk ketiga ini unik nih. Jadi sesuatu yang sifatnya abstrak. Abstrak itu ya tidak barang yang ataupun tidak jasa, tapi itu dibutuhkan oleh pihak yang mengkonsumsi. Nah, ini contoh nih, value berupa abstrak itu, ini contohnya keadilan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian, apalagi macam-macam lah, itu kan sesuatu yang penting itu. Nah, kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan seterusnya itu kan dihasilkan dari sebuah aktivitas, sebuah proses, dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita memahami value itu bisa sesuatu yang abstrak, berarti produk pun juga akhirnya bisa abstrak juga. Tidak mesti dalam bentuk barang atau jasa. Nah, singkat cerita, kalau kita definisikan customer adalah pihak yang mengkonsumsi value. Nah, itu aja, itu yang paling simpel. Nah, disebut dengan konsumen atau konsumen. customer. Nah, ini menarik, Bang. Customer itu rupanya pun bisa dibagi menjadi dua. Customer yang berada di eksternal organisasi kita dan customer yang berada di internal organisasi kita. Nah, ini pusing nih ya. Loh, emang adakah Mbah customer di internal? Ada. Kan ini misal ya Bang ya, ini kalau kita mungkin pernah mendapatkan nasihat, mendapatkan semacam tips lah. Sebelum kita membahagiakan customer, dalam petik eksternal, kita harus membahagiakan tim dulu atau Hmm. customer internal. Nah, ini ibaratnya nih secara umum, eee eee, kalau kita bicara perusahaan itu kan berarti organisasi yang berorientasi pada profit kan. Nah, nanti di situ, ada misalkan departemen marketing, departemen penjualan atau sales, kemudian ada departemen produksi, ada bagian purchasing dan seterusnya. Nah, singkat cerita, walaupun ini di internal, ini masing-masing pihak ini menjadi customer pihak yang lain. Ini contoh ya Bang ya, kalau misalkan bagian gudang, ini gudang raw material atau gudang bahan mentah itu ya, kalau teman-teman di IT kan cukup paham lah, apalagi yang pernah membuat sistem otomasi kayak ERP dan seterusnya itu kan pasti paham lah ini. Nah, di situ misalkan pihak gudang atau warehouse mempunyai customer yang disebut dengan pihak produksi. Nah, ini kan berarti si gudang ini menyediakan value kepada ini gudang raw material ya, menyediakan barang-barang bahan baku kepada teman-teman di bagian produksi. Nah, apa sih contoh value-nya? Ya, memastikan bahwa barang atau raw material yang dikirimkan dari gudang ke produksi itu sesuai dengan keinginan, dengan harapan. Nah, value itu dibutuhkan oleh stakeholder. Nah, salah satu stakeholder itu adalah customer. Nah, kebutuhan itu mesti mengandung value. Entah misalkan nih, bisa berupa barang, kalau raw material pasti. Kemudian dalam kondisi baik pasti, sesuai dengan spesifikasi pasti. Jadi sesuai dengan spesifikasi, kondisi baik itu juga value. Karena dia mengandung sesuatu yang penting, berharga, berbobot yang dibutuhkan oleh pihak produksi. Wujudnya bisa barang sekaligus sesuatu yang abstrak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pihak gudang melayani dengan cukup baik, memberikan servis kepada teman-teman bagian produksi, memberikan barang itu tidak langsung dilempar, Bang, tapi harus dengan senyum dan seterusnya. Nah, sebenarnya di internal sendiri pun itu banyak banget yang disebut dengan customer. Nah, itu. Nah, jadi kalau kita pahami customer itu selalu di eksternal, ya boleh-boleh saja. Tapi ada customer yang di internal, yang ini harus kita perhatiin. Makanya di ini ya, apa namanya, di Agile Manifesto yang prinsip yang pertama, kan ada Agile Manifesto value dan ada manifesto principle. Yang pertama itu kan memprioritaskan, jadi prioritas tertinggi statement-nya loh ya, kami adalah membahagiakan customer.
Nah, ini kalau kita pahami secara sederhana, ya berarti siapapun yang menggunakan value itu mesti kita bahagiakan. Mesti kita senangkan lah seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau statement di Agile Manifesto, yang prinsip yang pertama itu kalau dipahami eh, secara apa namanya letter luck-nya atau normatif aja, nanti kesannya begini, kalau kita membahagiakan customer, ini anggap aja customer yang eksternal ya, terus tim terus diapain? Dikorbankan jadi landasan atau nggak diurus? Yuk nggak seperti itu teman-teman. Makanya guru-guru kita itu selalu menyampaikan sebelum membahagiakan customer eksternal, bahagiakan tim sendiri. Nah, tim itu di internal tuh mesti bisa pasti tahulah, tidak mungkin orang gudang itu tidak membahagiakan orang produksi. Orang produksi hasilnya itu harus bisa membahagiakan orang sales marketing dan seterusnya lah. Nah, dalam konteks seperti ini, akhirnya Agile Manifesto prinsip yang pertama itu benar. Ya, prioritas tertinggi adalah membahagiakan customer. Nah, itu dimulai dari internal dulu, Pak. Nah, seperti itu. Ini agak filosofis Oh, ini, tapi justru dengan pemahaman filosofis, dengan pendekatan yang fundamental banget, kita pede dengan menggunakan Agile Manifesto ini. Apalagi di Agile Manifesto value yang nomor 3, itu kan customer collaboration. Berarti kita diminta atau kita didorong untuk berkolaborasi dengan customer. Kita bayangkan, Bang, kalau umumnya kolaborasi itu kan antar anggota tim dalam sebuah organisasi kan di internal. Nah, ini eksternal aja loh juga diajak berkolaborasi. hmm. Antara Agile Manifesto Value dengan Agile Manifesto Principle itu sudah benar. Dan saya senang banget ini kalau saya membedah satu persatu ya, filosofi dari Agile Manifesto Value maupun yang prinsip, ada 4 value dan 12 prinsip. Oh, itu ngeri loh itu, Bang. Itu bisa bisa membuat kita itu on the track dalam arti secara belief system maupun mindset, apalagi behavior dan praktiknya agile. Kalau misalkan praktik agile itu kan bisa pakai Scrum dan seterusnya ya. Wah, itu keren banget. Jadi artinya setiap orang yang berhubungan dengan kita atau stakeholder, entah eksternal maupun internal, akhirnya kita anggap sebagai customer. Customer. Ya, nah seperti itu. Oh, Misalkan nih ya kalau di IT ya, teman-teman di IT itu misalkan nanti customer-nya teman-teman bagian coding itu nanti siapa? Misalkan bagian tester. Kemudian teman-teman di bagian bisnis analis nanti nanti penggunanya output-nya itu nanti siapa? Misalkan sistem analis. Nah, sistem analis nanti output-nya misalkan salah satunya dalam bentuk dokumen ya, itu customer-nya tanya siapa? Bisa jadi nanti misalkan project manager atau mungkin macam-macam, mas saya sudah lupa itu. iya Jadi di benar dalam sekali. internal itu banyak banget customer-customer yang harus kita layani. Nah, seperti itu, Bang. Betul. Iya mirip back end developer punya customer yang namanya front end developer Iya, karena kurang lebih betul. kayak gitu. Itu Iya. customer juga itu. Bedanya gini, Bang. Kalau customer eksternal, kita mendapatkan dalam petik ya, imbal balik atau reward kalau eksternal bisa berupa cuan. Nah, itu. Seneng nih kalau Bang Peter dengar kata-kata cuan tuh seneng banget lah Cuan. itu kayaknya. Langsung besok habis ini langsung rambutnya bisa kayak megaloman. Wah, itu. Adik-adik Gen Z kan nggak tahu apa itu megaloman kan. Nah, terus kemudian kalau customer internal, kita itu akan dihargai, dibayar dalam petik ya, dengan satu misalkan trust, kepercayaan. Oh, itu kan tidak mudah. Jadi kepercayaan itu kita tuh percaya dengan misalkan gini ya, front end percaya dengan orang back end, teman-teman back end, itu kalau teman-teman back end menghasilkan sebuah service yang itu benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman front end. Nah, itu kalau di dunia IT ya, dan saya sudah melupakan lah itu bahasa cacing ya. Jadi kalau dulu saya itu bahasa coding yang tulisannya tidak jelas dan itu bahasa cacing lah itu ya.
Sebaliknya, nanti teman-teman front end pun juga punya customer yang lain, mungkin bagian integrator atau bagian testing dan seterusnya. Nah, singkat cerita, kalau di internal kita dibayar dengan trust, kemudian dengan dukungan. Kadang-kadang kita tuh dibela loh. Dan yang nomor tiga adalah pembelaan atau misalkan protection. Ini contoh nih, ini misalkan ya, kalau misalkan teman-teman bagian back end ini sudah memberikan support yang luar biasa, menghasilkan produk yang luar biasa kepada teman-teman front end. Kalau misalkan nanti di deploy di lingkungan production-nya user atau customer, misalkan ada dinamika nih antara teman-teman front end dengan teman-teman user, pasti kan teman-teman internal yang lain, misalkan back end kan juga akan mensupport dan seterusnya. Jadi kalau masalah dalam petik upah atau bayaran, itu tidak mesti dalam bentuk finansial ya, tidak mesti dalam bentuk cuan, tapi juga dalam bentuk hal-hal, cuan itu juga bisa termasuk digolongkan dengan kategori value, kemudian kenyamanan, dukungan, kemudian support, terus kemudian pembelaan, trust, dan seterusnya itu pun juga value yang sifatnya abstrak. Nah, seperti itu, Bang. Jadi Oke. lebih enak kalau kita Berarti belajar, kita kan terbiasa ini, Bang, kalau orang-orang coding itu kan terbiasa menggunakan sebuah konsep apa ya, kalau dulu ada namanya super class lah itu, kemudian inherits diturunkan menjadi apa gitu. Jadi kalau saya memahami uh, Agile Manifesto ini didalami sampai level fundamental, wah itu bisa 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 berupa ini ya pemahaman-pemahaman filosofis tuh Bang, dan itu cukup keren dan bisa memberikan kita itu sebuah keyakinan ya bahwa ini kan anggap aja ini Agile Manifesto itu kan memang hasil karyanya teman-teman praktisi Agile kan yang internasional itu kan yang 17 orang pusing di tahun 2001 dekat danau gitu ya, mereka pusing ini bagaimana kalau menggunakan konsep waterfall, wes pasti lama, kemudian tidak lincah, tidak cepat. Rupanya 16 butir ini ya, jadi 4 value dan 12 prinsip, jadi di total jadi 16 gitu ya. Itu teman-teman pakai bukan hanya, dan ini uniknya ya, bukan hanya untuk teman-teman di komunitas IT, tapi non-IT. Insya Allah ya, saya sudah buktikan selama 4-5 tahun belakangan ini, mengenalkan Agile Manifesto Value maupun Principle untuk teman-teman non-IT, dan bisa. Nah, seperti itu. oke, berarti sederhananya nih buat saya sebagai orang IT sebenarnya kita harus berpikir meskipun selama ini kan kita berpikir bahwa namanya customer itu berarti urusannya sama orang sales, sales yang mengurusin. Nah, berarti dengan Agile Manifesto ini kita seharusnya berpikir bahwa saya ini developer, orang dalam yang tidak berurusan sama customer luar. Dia juga harus punya mindset bahwa saya sebenarnya juga punya customer yang dalam tanda petik customer internal dan mereka juga harus diservis sebagaimana orang-orang mas sales menservis customer eksternal. Harusnya seperti itu kan? Yus, betul, betul. Nah, Betul, jadi begitu. gambar cinta. Bener, Bang. Nah, Jadi ini jadi nih. sebenarnya gini teman-teman, apa yang disampaikan oleh abang kita ini itu sudah betul banget. Nah, kita kan terjebak nih nah kita terjebak karena mendefinisikan customer itu ya mohon maaf ya sesederhana yang pada umumnya yang kita ketahui sebelum-sebelumnya itu kalau customer pasti eksternal, kita dibayar dengan cuan, dan customer itu kayak Tom and Jerry gitu ya, seperti seperti ya Tom and Jerry lah gitu ya, kadang-kadang kita butuh, kadang-kadang kita yang menghindar dan seterusnya ya. Nah itu, nah karena pemahaman customer yang sesempit itu, sehingga nanti kalau dibuat apa namanya ya, dibuat sesimpel itu, akhirnya Agile Manifesto yang pertama, yang prinsip pertama itu enggak masuk. Nah, kalau kita memprioritaskan tertinggi kami adalah menservis, kalau bahasanya sekarang mendelight customer, membahagiakan customer, itu enggak masuk kalau kita maknai secara sempit. Jadi siapapun yang menggunakan value kita, baik secara langsung maupun tidak langsung,
menggunakan ya, berarti mengkonsumsi, customer consume itu adalah customer kita. Customer. Nah, kalau kita pengen menyenangkan customer eksternal, ini bagi teman-teman developer ya, ya berarti senangkan dulu di lingkungan internal kita. Yang minimal itu yang berkaitan langsung loh. Nah, misalkan boleh, kalau developer berarti apa Bang? Habis developer itu nanti urutannya apa itu? Sebelum ke sales itu. Iya, macam-macam sih biasanya dari developer, nanti mungkin ada yang untuk Q&A mesti yang ngetes gitu. Ini udah bener nggak Oh, nih? Ini yes, itu dibikinnya udah minimal. bener, baru ya Iya, kayak gitu-gitu. iya. Yes, itu. Jadi memang ada rantai value atau disebut dengan value chain, ada rantai Finishing. nilai gitu. Nah, itu kan di setiap titik rantai nilai atau value chain pasti di situ ada pengguna dari sebuah value. Nah, itu kita pahami dulu, Bang. Nah, jika teman-teman sudah memahami dan saya yakinlah teman-teman di sini kan komunitas-komunitas IT ya di PHP Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu PHP Indonesia itu komunitas terbesar juga dan saking besarnya ya temennya banyak banget ya gitu. Alhamdulillah ini salah satu Alhamdulillah. penggagasnya ini sekarang menjadi ini. Wah, ini rupanya laku juga ini. Misalkan kerjasama dengan teman-teman di Jogja kemarin itu kan, yang Yes. sponsornya itu juga. Wah, ini Pada Bang. dasarnya ya member PHP Indonesia itu adalah customer saya juga. Jadi saya juga men-serve Iya, mereka gitu ya. yes, betul. Oke. Jadi seperti ini Bang, kayak misalkan webinar, terus kemudian apapun itu kan juga value itu. Kan ada teman-teman yang membutuhkan insight-insight dari acara yang diselenggarakan oleh Bang Peter dan teman-teman yang lain. Itu pasti value-nya ada. Kalau saya pengen memahami value itu kayak apa, pokoknya mudah teman-teman. Tipsnya, kalau seseorang membutuhkan sesuatu, itu pasti ada value-nya. Ada sesuatu yang penting dan berharga. Nah, tinggal kita merumuskan value itu nanti mencarinya di mana. Kalau kita bisa kalau kita bisa mendelivery, kalau kita bisa menghasilkan value yang dibutuhkan oleh seseorang itu, ya seseorang itu pada saat menggunakan value, berarti dia sudah dianggap sebagai customer. Sesederhana itu, Bang. Yes, harus kita serve baik-baik, kontennya harus dibuat wah, kayak kurang lebih kayak gitulah ya. Iya, Oke, betul. nah berarti kita sudah paham nih bahwa ternyata kalau namanya customer itu tidak selama ini yang kita kenal sebagai customer eksternal, tapi juga ada customer internal di mana kita men-serve departemen lain atau bagian lain untuk mengkonsum value yang kita hasilkan. Nah, kalau gitu kenapa customer baik eksternal dan internal perlu kita ajak berkolaborasi gitu? Kalau Wah, kenapa gitu? penting, Bang. Jadi gini, Bang, eh ini kan kalau yang di Agile Manifesto Principle, yang prinsip itu kan ada 12 tuh. Yang Hmm, pertama itu kan prioritas tertinggi kita. Jadi kita itu artinya organisasi ya, itu adalah membahagiakan customer. Nah, membahagiakan customer itu idealnya itu kalau saya boleh meminjam istilah adalah beyond expectation. beyond Jadi expectation. apa yang kita deliver ya, itu beyond expectation dari customer. Jadi misalkan customer-nya minta A, B. Wah, ini kita pengen membahagiakan, dikasih aja A, B, C, D. Oh, itu pasti wow, keren. Kalau dikasih aba, ya alhamdulillah. Berarti sudah dicukupi sesuai dengan apa yang diminta. Tapi customer zaman sekarang atau customer zaman now, Bang, itu ya enggak sesederhana itu. Mengapa? Karena pilihan cukup banyak. Pilihan yang bisa menyediakan, jadi penyedia value itu cukup banyak dan beragam. Masing-masing juga mempunyai keunggulan masing-masing. Singkat cerita, kalau kita pengen membahagiakan dalam artian mendelight customer, itu kalau bisa adalah beyond expectation. Namanya beyond expectation, kebutuhan dasar yang memang diperlukan oleh customer
Itu memang harus kita wujudkan ya, kita realisasikan, terus kemudian kita tambahilah bonus-bonus lah Bang. Nah, bonus-bonus itu yang terkait dengan kita mampu untuk memprediksi apa yang diperlukan ke depannya oleh customer kita. Nah, salah satu cara untuk memahami kebutuhan-kebutuhan customer, bahkan customer belum berpikir, kita sudah berpikir, itu dengan cara kita mengumpulkan feedback. Nah, ini kan feedback, istilah feedback atau kosakata feedback ini kan cukup sering ya dibahas di lingkungan agile ini kan, entah teman-teman menggunakan framework Scrum, kemudian agility, itu kan sering. Kita pasti mendengar istilah feedback. Nah, feedback itu seperti umpan balik lah. Kita menghadirkan sesuatu, kemudian digunakan oleh customer, dikonsumsi oleh customer, kemudian customer itu kan punya respon tuh. Responnya biasanya 3, Bang. Satu, marah-marah karena di bawah ekspektasi ya. Yang kedua, sesuai dengan ekspektasi, ya kalau zaman sekarang, ya netral. Jadi responnya datar-datar saja. Ketika apa yang dia terima itu sesuai lah dengan apa yang dia harapkan. Terus yang ketiga ini yang saya sebutkan dengan beyond expectation. Kita ini kan berharap experience atau pengalaman dari customer pada saat menggunakan value kita itu wow, excited lah gitu. Nah, untuk menghasilkan respon-respon yang excited itu ya yang wow itu kita mesti itu menambahkan beberapa hal. Disinilah kita itu harus mempunyai interaksi yang cukup dalam dengan customer. Nah, kolaborasi itu, Bang, kalau kita belajar agile leadership ya, kolaborasi itu berada di fase terakhir. Artinya tingkatannya paling tinggi. Kalau kita berkolaborasi dengan tim, itu wajar, tim internal ya, itu sesuatu yang umum, sesuatu yang biasalah. Tapi kalau yang kita ajak berkolaborasi itu adalah pihak eksternal, dalam hal ini adalah customer, ngeri itu, Bang. Apalagi kalau customer sudah ngomong belak-belakan, tidak ada sekat antara kita dengan customer, kita tuh akan dibocorin. Apa sih sebenarnya yang dia mau? Bahkan bukan hanya apa yang dia mau, what's the real problem, itu akan di-share kok, akan di-expose kepada kita. Nah, kita menghasilkan value, Bang, itu kan sebenarnya dipicu oleh 2 hal. Pertama, solve the problem yang paling banyak, terus yang kedua, ini make something better. Nah, seperti itu. Nah, umumnya orang itu mencari value itu untuk solve the problem-nya ini. Nah, ada kalanya customer itu mereka itu kan punya permasalahan tuh. Mereka mencoba untuk menganalisis solusinya seperti apa, terus kemudian mereka merumuskan, oh yang dibutuhkan gampangnya itu ya, nanti spesifikasinya A, B, C. Nah, padahal belum tentu loh permasalahan realnya itu solusinya A, B, C. Nah, kita ini apalagi teman-teman developer ya, atau mungkin software house dan seterusnya, yang membuat solusi secara custom sesuai dengan kebutuhan customer, kan biasanya kan tinggal menanyakan, Pak, butuhnya apa sih Pak, fitur apa? Dia akan menyebutkan fitur ABC. Ya oke lah, tapi kan kadang-kadang pihak customer kan juga tidak sebaik itu mendefinisikan sebuah solusi yang akan kita racik, akan kita realisasikan. Justru kadang-kadang solusi yang dia minta itu justru malah memperparah penyakitnya gitu. Nah, memang akan lebih baik lagi kalau mereka itu atau customer kita itu mengekspos the real problem itu seperti apa. Walaupun di tim kita mungkin ada bisnis analis, ada sistem analis, kan kadang-kadang itu kan ada customer yang cukup malu untuk mengekspos masalah sebenarnya itu apa. Bisa jadi permasalahannya itu terkait dengan sebuah teknologi, tapi kadang-kadang kalau Bang Peter yang juga cukup senior ya, kan permasalahannya mungkin simpel. Interaksinya mereka yang belum baik, tapi mereka itu mendefinisikan membutuhkan sistem yang cukup ribet lah, rumit. Sebenarnya itu tidak perlu rumit-rumit amat, asal
root cause-nya ini, permasalahan ini bisa diperbaiki non technical itu ya. Oh, rupanya permasalahan utama Bapak atau di perusahaan Bapak adalah terkait dengan interaksi antar manusia. Jadi tidak perlu sampai bikin sistem itu yang aneh-aneh gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, mengekspos sebuah problem ini bagi beberapa customer itu agak tabu gitu. Nah, seperti itu. Jadi apalagi kalau kita dalam petik tukang jahit ya, kalau kita custom itu justru permasalahan utamanya kan ketidaktransparan dari pihak customer untuk menyampaikan permasalahan. Nah, kan value itu akan fit, akan cocok ketika dihadapkan atau nanti diimplementasikan dengan real problem. Nah, seperti itu, Bang. Jadi Oh, kolaborasi itu untuk mengekspos the real problem, nanti kalau itu dapat, turunannya banyak banget itu. Nah, seperti itu. oke, menarik banget ya. Berarti memang ya kuncinya itu adalah ketika kita mengajak kolaborasi, berarti kita butuh feedback dari customer, baik customer eksternal maupun internal. Nah, berarti sekarang secara metode, berarti penanganan feedback untuk customer eksternal dan customer internal sudah pasti berbeda ya. Bisa nggak kasih contoh, misalnya feedbacknya seperti apa gitu? Ya, ini misalkan ya, eh, ini kan kalau di mekanisme agility, itu kan sesering kita mendelivery sebuah produk, ya. Jadi kan kalau agile itu kan tidak sama dengan waterfall nih, Bang, untuk fase-fasenya, tahapannya. Kita kan sudah paham ya, apalagi kalau teman-teman pakai Lean Startup ya. Kalau Lean Startup kan ada istilah MVP kan, kita tidak perlu menunggu sempurna, baru kita delivery kepada si customer. Kita pastikan yang penting tim internal itu memahami praktik-praktik agile itu seperti apa. Nah, di Agile Manifesto, yang prinsip nomor 3 itu kan seperti itu. Sesering kita itu mendelivery sebuah produk, kalau bahasa statementnya di Agile Manifesto prinsip itu kan mendelivery software itu ya. Tapi kalau kita pahami Agile Manifesto ini bisa dipakai di industri non IT, berarti kita sebut dengan sebuah produk lah gitu. Kita kita mendelivery sebuah produk yang belum 100%, terus kemudian segera harapannya kan segera dipakai. Nah, segera dipakai, segera dinikmati, memang value yang kita berikan itu masih jauh dari value yang final. Ibaratnya misalkan 12 bulan ya, nanti bulan pertama apa sih yang bisa dinikmati oleh customer? Nah, disinilah kita juga di dalam konteks berkolaborasi dengan customer tadi, selain kita menjelaskan value-value apa atau masalah-masalah apa yang sebenarnya dialami oleh customer, kita kan juga punya kewajiban untuk mengedukasi customer terkait dengan proses agility itu seperti apa. Kalau kita bekerja dengan menggunakan lingkungan agility, berarti Pak, Ibu, nanti setiap bulan akan kami delivery ya. Memang di bulan pertama itu tidak bisa mencerminkan 100% seperti yang 12 bulan. Kan misalkan ini ada project 12 bulan gitu ya. Nah, dengan mengedukasi customer, ini memang cukup cukup menantang teman-teman ya. Mengapa? Karena ini bukan hanya di IT doang ya, non IT pun juga sama. Eh, Umumnya karena sudah terpaku dengan pakem yang lama, kalau customer menerima sebuah hasil, itu harapannya sudah 100%. Nah, ini kan dalam durasi waktu yang cukup panjang nih, misalkan di atas 6 bulan ya, itu sebenarnya kan cukup banyak hal-hal yang bisa berubah. Daripada kita nanti mengirimkan di akhir waktu, misalkan bulan ke-12, itu kondisi bisnis itu bisa jadi berubah loh itu. Banyak banget Hmm. yang berubah. Nah, daripada nanti sama-sama pusingnya di akhir, mending setiap bulan ini kita kita deliver lah apa yang bisa dinikmati. Di sini memang kedewasaan kedua belah pihak itu memang diutamakan, Bang. Jadi customer juga harus paham, tidak mungkin kalau value yang dinikmati di bulan pertama itu sama dengan yang di akhir lah. Lebih baik
seperti itu, setidak-tidaknya di bulan pertama pihaknya customer itu sudah menerima sedikit value, tapi bisa dipakai. Nah, seperti itu. Misalkan ibaratnya kalau di sistem itu ya, kalau ERP dan seterusnya itu, ya minimal untuk transaksi apa kek, nah seperti itu. Sambil membiasakan end usernya itu untuk mengenali sistem kita dan seterusnya. Nah, itu kalau dari customer memang seperti itu. Kemudian itu yang eksternal ya. Jadi kita harapannya kita deliver kepada customer eksternal untuk dipakai dan ini memang serba repot, Bang. Kalau customer kita ngerti life cycle-nya praktek-praktek menggunakan konsep agile itu enak. Tapi kalau tidak, itu wah ini aja belum selesai udah dikirim, wah itu kan itu juga pusing. Nah ini customer kita itu harus paham bahwa kita tuh butuh feedback. Bisa jadi loh sesudah kita deliver, rupanya mereka juga berubah pikiran gitu. Wah ternyata benar juga ya ada fitur yang seperti ini. Wah itulah yang kolaborasi positif itu seperti itu. Bukan yang ngambek ya itu ya teman-teman developer IT sudah paham lah itu kan punya experience kan pasti kan apalagi yang model-model custom itu ya. Nah singkat cerita seperti itu. Nah kalau internal feedback itu enggak usah nunggu 1 bulan, Bang. Setiap hari itu kan kita kan bekerja kan. Nah, sekali lagi yang Agile Manifesto Prinsip nomor 4, yang frekuensi kita sering mendeliver itu kan yang nomor 3 tuh. Ya, sekarang yang nomor 4, kita itu kerja di internal itu kan tiap hari. Pasti feedback-feedbacknya itu pun juga muncul setiap hari. Apalagi kalau pasca sudah di-deliver kepada customer eksternal ya, itu kan sudah mulai, nah ini penting juga nih Bang, kita mengedukasi customer eksternal untuk segera mencoba, ya seperti itu. Nah ini ada yang tidak pas ya, atau mungkin ada mindset cara berpikir yang tidak pas. Itu ada yang menyampaikan kalau kita delivery kepada customer, terus kemudian nanti pihak customer itu menemukan sesuatu yang tidak pas, itu mesti karena memang ketidaktahuannya mereka atau belum teredukasi dengan baik, itu dianggap wah ini cacat produksi kenapa kok dikirim gitu kan. Padahal beliaunya ini masih menikmati hanya sebagian, kan masih ada yang ini. Nah, singkat ceritanya seperti itu Bang. Kalau untuk internal ya setiap hari kita kan ketemu kan, kita kan ketemunya juga diharapkan adalah tatap muka secara fisik. Kalau tidak ya untungnya sekarang kita terbantukan dengan berbagai macam platform yang bisa kita pakai untuk bekerja secara remote ya. Yang penting internal pun juga ada feedback. Jangan sampai kita itu tidak ada feedback. Dengan customer eksternal saja kita akrab, masa dengan anggota tim internal tidak akrab. Oh, mati suaranya. Cek satu. Cek satu. Oh, mati suaranya, Mbak Don. Tunggu sebentar, saya mati suaranya. Apa Sudah saya cek? doang ya? Oh iya. Ya, ini Kirain, Bang, oh ini kirain saya yang mati. Nggak kedengeran mikrofonnya suaranya. ini enggak tahu ya. Harusnya bisa kok ini. Oke. Nah ini sekarang udah bisa sih. Nah, jadi dengan customer eksternal aja kita bisa bagus, kita Tunggu sebentar, interaksinya cukup. saya gambarnya nge-freeze tapi nggak apa-apa, aman ntar. Oke, sekarang Suaranya udah masih ada. mungkin. Oke. Iya ada, aman. Cuman saya doang nih, ntar. Tapi nggak apa-apa, lanjut aja, silakan, silakan. Oke. Saya cek dulu. Oh, ini saya pakai ini, Bang. Pakai koneksi paketan data kalau di hotel ini sepertinya kurang sip ini ya. Ya sama nih, kayaknya saya juga ngalamin problem di sini. Oke. Nah, jika kita dengan sekarang udah oke nih, sekarang udah oke. Nah, ini kan kalau kita sudah terbiasa agile kan kita nggak perlu panik ya, Bang ya. Biasa aja kan. Kan kita kan tidak bisa menghandle, tidak bisa menangani 100%, memastikan apa yang terjadi esok hari, nggak usah esok hari lah, menit
1 menit ke depan kita nggak bisa memastikan loh, ntar ada apa gitu. Yang penting kita memang kalau di agility ya itu kita diminta untuk positive thinking dan seterusnya lah. Nah, seperti itu, Oh, Bang. oke, Feedback-nya waduh, asik banget kita ngobrolnya. Tapi masih ada satu pertanyaan terakhir yang mungkin cukup kritikal juga. Kan berarti baik customer yang berurusan dengan customer eksternal maupun tim non sales yang berhubungan dengan customer internal kan sama-sama berharap untuk deliver beyond expectation baik produk maupun jasanya mereka sebisa mungkin ya yang terbaik gitu ya. Tetapi kan berarti sekarang ini ada kejar-kejaran nih untuk proses mencapai itu baik proses yang di dalam maupun yang keluar nih. Nah kira-kira kalau bicara mengenai priority, mana yang perlu kita bahagiakan dulu nih? Orang dalam atau customer dalam atau customer luar? Nah itu pertanyaan terakhir kita. Oh mati lagi suaranya. Mati suaranya. Cek satu. tes. Ya, mantap. Yang ini mati, Bang, yang ini, Bang. Untungnya punya 2 ini. Nggak tahu Habis saya. baterai kali ya? Enggak, pakai baterai mungkin? Iya mungkin. Soalnya tadi pagi, tadi siang itu saya pakai untuk meet up di teman-teman di Bogor nih, teman-teman UKM. Meet up Bogor Agility Meet up untuk teman-teman UKM. Oh, Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, mana yang didahulukan, apakah eksternal atau internal? Jawabannya tetap, Bang, internal dulu, Bang. Soalnya produk itu kan dibuat di internal, toh. Kan tidak mungkin, kecuali kalau kita McLaren lah ya. Kalau kita McLaren, McLear atau maklar lah itu ya. Nah, itu ya pasti eksternal ya. Jadi kalau kalau saya sering ditanya, lebih diutamakan mana, apakah customer eksternal atau internal? Pasti jawabannya adalah internal. Dengan mindset eksternal, itu pasti. Jadi oke. mindsetnya tetap end user itu kan berarti pengguna akhir kan. Namun urutannya kan tetap internal. Jadi memang saya menyarankan ya, eh, sebelum kita membahagiakan customer eksternal, kita pastikan kita itu sudah mendelivery kepada customer internal itu sesuai dengan, kalau bisa ya harus sama, beyond expectation. Misalkan back end itu menghasilkan kode-kode atau menghasilkan sesuatu yang melebihi apa yang diminta oleh teman-teman front end. Kita bisa membayangkan seperti itu. Teman-teman front end nanti bisa menghasilkan sesuatu yang memudahkan teman-teman bagian QA. Nah, teman-teman QA akan menghasilkan sesuatu yang wow banget bagi teman-teman sales dan seterusnya. Nah, singkat cerita, jika kita ingin membahagiakan customer eksternal, memang kita bahagiakan customer internal. Dan ini skill untuk membahagiakan customer internal ini luar biasa, Bang. Karena itu ilmunya kita menggunakan di Agile Manifesto value nomor 1, individuals and interaction over processes and tools. Mungkin Oh, teman-teman punya metodologi ya untuk menghasilkan kode-kode yang cukup bagus, bukan hanya menghasilkan kode-kode nanti untuk menguji dan seterusnya. Itu kan bagian dari sebuah proses ya dan tools. Tapi yang jauh lebih penting lagi itu justru ada di individu dan interaksinya. Teman-teman bagian back end sama front end dan seterusnya itu mesti mengenal individunya mereka masing-masing, karakternya seperti apa, kemudian tipikalnya kayak apa, sehingga interaksi yang terjadi itu pun juga positif. Nah, ilmu untuk mempelajari interaksi itu, Bang, itu namanya soft skill, interpersonal skill. Itu kalau dibedah itu banyak banget banyak areanya. banget. Kalau saya menyarankan ada 5 area utama. Belajar leadership, jadi teman-teman developer, teman-teman di IT jangan ragu-ragu untuk belajar ilmu leadership. Jangan melulu hanya masalah teknikal ya. Kalau teknikal adik-adik sekarang udah canggih-canggih itu. Nah, kita-kita ini yang sudah jelita ya, jelang usia Udah itu ya, 50. itu nanti nanti lebih banyak di area soft skill-nya, Bang ya. Jadi misalkan leadership, communication skill, problem solving, decision making, kemudian time management, team management, creativity, learning skill, stress management dan seterusnya. Oh, itu kalau dipahami banget sampai dalam, nanti kita akan paham
statementnya bahwa individu dan interaksinya jauh lebih penting daripada proses. Bukan berarti proses atau metodologi dalam kita menghasilkan sebuah produk itu diabaikan, tidak, sama sekali tidak. Kalau kita mempelajari Agile Manifesto kan sudah dijelasin nih, kalau bagian yang di belakang itu, yang proses dan tools itu penting, itu ada value-nya. Namun di bagian depannya itu jauh lebih punya value. Value itu sesuatu yang penting, bobot, dan diperlukan. Nah, gitu, Bang. Oke, wah itulah kenapa Mbah Don selalu ngomong soal humanizing human. Karena ternyata prinsip Agile Manifesto ujung-ujung adalah memanusiakan manusia. Jadi teman-teman itu kesimpulan kita pada topik kita hari ini. Dan karena waktu nih Bang Don, aduh sudah Ya, 45 menit lagi jadi sudah selesai udah juga, jam udah lewat 10 nih, malah. ya. Hampir jam 10 Iya nih sudah ya. mau jam 10. Tapi ya setidaknya mudah-mudahan teman-teman mendapat inspirasi, mendapat motivasi baru bahwa ternyata kita bisa mengadaptasi Agile Manifesto ini terhadap customer kita, baik customer secara internal, teman-teman satu tim, maupun dengan customer eksternal, orang-orang yang kita layani dengan produk dan jasa kita. Karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, jadi kita akan segera akhiri dan oke, ini hari kedua, menarik banget. Besok kita akan ngomongin mengadaptasi Agile Manifesto. Ini boleh kasih bocoran sedikit, Mbak Don? Ini apa ya Nah, kita akan ngomong? jadi yang pertemuan pertama dan kedua itu kan kita mengenalkan konsep-konsep ya, atau semacam knowledge. Terus kemudian kalau hanya sekedar diketahui, hanya sekedar dipahami, disadari, tanpa ada action, kan percuma tuh. Jadi yang hari ketiga itu bagaimana sih kita mencoba untuk mengadopsi, bagaimana mencoba untuk merasakan Agile Manifesto ini di level praktisnya kayak apa gitu, seperti itu Bang. Alright, ini berarti besok kita akan ngobrolin langsung how to action ini berarti. Wes, Iya, ini nih betul. topik-topik yang paling asik. So, teman-teman, kita karena malam hari ini kita terbatas dengan waktu, saya masih mau menantikan teman-teman yang sudah gabung. Wah, ini ada 10 nih yang gabung di Zoom meeting. Wah, mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Semoga ini teman-teman bisa tercerahkan. Saya masih menanti teman-teman untuk gabung lagi besok hari. Di hari terakhir kita akan bahas mengenai action. Gimana kita mau menjalankan. So, thank you banget Mbak Don untuk sharing-sharing yang sangat mantap kita hari ini. Sama-sama Bang Peter. Alright, dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir baik di Zoom meeting maupun yang ada di FB Live PHP Indonesia. Dan seperti biasa, PHP di online learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Niaga Hoster, Sendit, Kiskas, Kodepolitan, Refactory, dan Rumah Komunitas. Dan kita akan ketemu besok hari dengan topik yang berbeda. Kita akan masuk ke mengadaptasi Agile Manifesto harian terakhir. Sekaligus menjadi hari terakhir PHP Online Learning sepanjang bulan April di bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman tetap semangat berpuasanya, tetap rajin tarawih juga kalau memang yang sempat, silakan ikut dan jangan lupa ikut juga PHP Online Learning. Kita akan bertemu nanti bulan depan karena itu besok akan jadi hari terakhir. Dan ucapan terima kasih untuk Om Luri Darmawan dan Irfan Maulana yang juga membantu terselenggaranya program ini. Teman-teman bisa mengakses pembelajaran PHP Online Learning di learning.byphp.id. Ada linknya di sana, termasuk link yang sudah di-sharekan video yang kita udah rekam yang kemarin, topik mengenai Agile Manifesto, teman-teman bisa nonton di sana. Linknya ada di sana. Dan PHP Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang mau tergerak untuk berpartisipasi, silakan mendukung PHP Online Learning di s.byphp.id/donasi. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP Online kita pada malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman untuk berbuat sesuatu yang lebih baik untuk bisnis saudara, institusi saudara, pekerjaan saudara, untuk mengembangkan skill untuk hari depan yang lebih baik. Mbah Don, thank you banget nih. Sama-sama. Kita ketemu besok. Selamat malam, Bang. Bye.